Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan kakak Ivana. Kali ini kakak akan menceritakan tentang Yusuf yang dijual sendiri oleh saudaranya sendiri. Hai semua, perkenalkan namaku Yusuf. Aku anak dari Bapak Yakub. Kata saudaraku, aku yang paling disayangi oleh bapakku sendiri. 12 bersaudara. 12. Yang pertama adalah kakakku, yaitu Ruben. Selanjutnya kakakku yang kedua yaitu Simeon. Yang ketiga bernama Lewi dan yang keempat bernama Yehuda. Selanjutnya yang kelima namanya Dan. Yang keenam bernama Naftali. Ketujuh Gad, G-A-D. Yang ke-8 bernama Asher. Yang ke-9 bernama Isakar. Yang ke-10 bernama Sebulon. Dan paling kecil yaitu yang ke-12 bernama Benyamin. Dan aku sendiri anak ke-11. Saat itu, aku diberikan sebuah baju bagus sekali dari ayahku. Sangat bagus sekali, aku menyukainya sekali. Saudara-saudaraku semakin membenciku, karena aku tidak mengetahui itu sebelumnya. Saat malam hari, aku tertidur nyenyak sekali. Aku bermimpi bahwa kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Dan juga aku mengatakan bahwa aku juga bermimpi tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Keesokannya aku menceritakan arti dari mimpiku kepada saudara-saudaraku dan ayah dan ibuku. Dan aku mengatakan bahwa arti mimpiku saudara-saudaraku akan tunduk kepadaku. Tekan hal itu tentang mimpiku, saudaraku semakin membenci diriku. Keesokannya ayahku menyuruhku untuk membantu saudara-saudaraku menjaga domba, tetapi mereka pergi duluan sehingga aku sendirian dan menyusul saudara-saudaraku. Aku tidak tahu bahwa saudara-saudaraku melakukan hal jahat kepadaku. Saat sampai di tempat saudara-saudaraku, baju pemberian dari ayahku dilepas dari badanku dan aku dilemparkan sebuah sumur. Karena sebelumnya saudaraku berencana untuk membunuhku, tetapi mereka berpikir untuk menjualku kepada orang Midian saat mereka beristirahat sambil makan. Karena aku akan dijadikan budak di Mesir nanti, dan akhirnya mereka mendapatkan upah. Mendapatkan sekitar 20 shikal perak. Dan saudara-saudaraku membawa bajuku untuk diberikan ke ayahku. Tetapi bajuku sebelumnya dirobek dan diberikan darah domba. Sehingga ayahku mengira aku mati karena diterkam atau dimakan oleh binatang buas saat aku pergi menuju ke saudara-saudaraku. Aku sedih sekali kalau ayahku begitu sedih mengira diriku sudah tiada. Tetapi aku percaya Tuhan punya rencana yang baik untukku. Sesaat sampai di Mesir, aku dijual lagi ke orang Mesir yang bernama Potifar, seorang pegawai istana Firaun sebagai kepala pengawal raja. Tetapi musibah menimpaku lagi. Walaupun aku selalu disertai Tuhan dan tuanku Potifar menyukai diriku, sewaktu itu aku diajak untuk tidur bersama istri tuanku. Tetapi aku menolak
Perempuan itu tidak berhenti sampai situ saja. Istri tuanku tetap mengajakku tidur bersama dan aku meninggalkan bajuku saat ia menarikku untuk tidur bersama. Tapi ia telah menuduhku, atau dengan kata lain menyalahkanku kalau aku yang mengajak dia untuk tidur bersama. Padahal tidak. Sehingga tuanku yaitu Potifar marah kepadaku dan memasukkanku ke dalam penjara kerajaan. Di sana, aku dipercaya oleh kepala penjara untuk mengatur tahanan yang ada di sana. Itu dikarenakan penyertaan Tuhan juga. Saat itu ada 2 orang pelayan Firaun yang telah melakukan kesalahan. Seorang pelayan yaitu yang menyajikan roti dan satunya yang menyajikan sebuah minuman. Itu 2 pelayan Firaun ini bercerita kepadaku bahwa mereka bermimpi dan mereka tidak mengetahui apa maksud dari mimpi itu, sehingga mereka bertanya kepadaku. Yang pertama adalah pelayan yang menyajikan sebuah minuman. Dia berkata bahwa ia bermimpi di depan dia ada sebuah pohon anggur yang bercarang 3 dan mulai berbunga. Dan juga ada tunasnya. Tunas itu seperti anak pohon ya teman-teman. Dan mereka bertanya kepadaku dan aku mengartikannya bahwa tandanya dalam 3 hari dia akan diangkat lagi oleh Raja Firaun untuk melayaninya kembali dan akan ditinggikan lagi. Dan selanjutnya adalah juru yang menyediakan roti kepada Raja Firaun. Ia berkata bahwa tanpa aku menjunjung 3 bakul berisi panganan, dalam bakul atas ada berbagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Aku mengartikannya bahwa dalam 3 hari Raja Firaun akan meninggikan engkau tinggi di atas, tetapi menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Artinya teman-teman, bahwa juru makanan ini akan dibunuh oleh Firaun karena dia telah melakukan kesalahan yang besar. Aku mengatakan kepada juru minuman agar ia dapat membantuku, tetapi sayangnya dia melupakanku tentang kebaikanku saat mengartikan mimpinya. Sehingga pada suatu hari Raja Firaun bermimpi bahwa ia menghadap dan melihat 2 ekor lembu. Satunya lembu itu kurus dan satunya sehat. Sepertinya Raja Firaun tidak mengerti maksud dari mimpinya, sehingga juru minum atau pelayan yang mengantarkan minum untuk Raja Firaun mengatakan bahwa aku, Yusuf, bisa mengartikan mimpi-mimpi orang-orang. Maka saat itu aku dipanggil oleh Raja Firaun untuk mengartikan apa arti mimpinya yang dia mimpikan saat malam itu. Akhirnya aku mengartikan tentang mimpi dari Raja Firaun tentang 2 lembu yang berbeda dan memakan 7 bulir dari gandum. Bahwa lembu yang sehat memakan 7 bulir gandum itu mengartikan bahwa dalam 7 tahun nanti akan terjadi kelimpahan pada negeri Mesir. Dalam arti negeri Mesir akan kaya akan gandum. Tetapi dalam 7 tahun kemudian akan terjadi bala kelaparan dimanapun, tidak hanya di Mesir saja. Jadi aku menyarankan bahwa Mesir harus menyimpan banyak gandum saat masa-masa kejayaan dari Mesir. Kemudian
terjadilah kelaparan di seluruh negeri, sehingga seluruh negeri datang ke Mesir untuk membeli gandum-gandum, karena Mesir sudah berjaga-jaga sebelumnya. Itu dikarenakan mimpi dari Raja Firaun dan aku yang mengartikannya. Sehingga saat itu saudara-saudaraku datang ke Mesir karena mereka tahu bahwa Mesir masih ada banyak sekali gandum-gandum yang mereka simpan. Saudara-saudaraku datang ke Mesir untuk meminta sebuah gandum untuk persediaan mereka di Kanaan. Tetapi mereka tidak tahu kalau bahwa itu adalah diriku. Aku, saudara mereka yang dibuang untuk dijadikan budak dan sekarang menjadi bawahan dari Raja Firaun. Karena ini semua karena penyertaan Tuhan, bukan karena dari diriku, maka aku tetap mengasihi saudara-saudaraku seperti semestinya. Aku tidak menyimpan dendam, amarah kepada saudara-saudaraku. Aku malah mengasihi mereka, sehingga aku menyuruh mereka untuk mengambil gandum dan untuk dibawa ke Kanaan. Tetapi aku meminta bantuan mereka untuk memberitahu kepada bapakku, Pak Yakub, untuk mengatakan bahwa aku masih hidup dan selalu disertai Tuhan. Jadi teman-teman, dari ceritaku ini, janganlah kalian berkecil hati atau bersedih jika kalian dibenci oleh teman-teman sekitarmu atau orang-orang sekitarmu, karena aku yakin bahwa Tuhan pasti akan menyertaimu juga. Kalian akan menjadi orang yang hebat. Percayalah dan selalu berdoa kepada Tuhan. Sampai jumpa kembali ya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Tadi sekalian sudah mendengarkan dari cerita dari Yusuf, kan? Jadi pelajaran yang kita ambil adalah jangan patah semangat, jangan berkecil hati. Pasti Tuhan akan memberikan sebuah tanda yang bagus. Gimana sih dapat tandanya? Ya yang pasti berdoa. Kalau misalnya kalian adik-adik merasa kecil hati, dijauhin teman, berdoalah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mendapatkan jawabannya, memberikan jawaban kepada kalian semua. Kakak yakin adik-adik semua akan menjadi terang bagi sekitar kalian dengan cara membantu orang atau apapun yang berhal baik untuk sekitarnya. Jadi tetap bersandar kepada Tuhan. Oke? Happy Sunday and God bless you. Goodbye.